Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Putra dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini pada hari ini saya akan mengangkat kembali suatu berita pada tanggal 21 Agustus 2024 yang dimana DPR mengabaikan putusan MK mengenai batas usia kepala daerah. Berita ini saya dapatkan dari Metro TV. Puluhan anggota Dewan dalam rapat balik pada hari Rabu itu melibatkan dua konstitusi. Yang pertama, putusan nomor 70 tentang syarat usia calon kepala daerah yang dihitung saat penetapan calon di pilkada yang berlangsung saat pendaftaran. Balik menolaknya mentah-mentah. Alhasil, putusan ini menjadi karpet merah bagi putra Jokowi, Kaisang Pangarep, yang usianya saat itu belum 30 tahun saat penetapan versi MK. Meski sempat berdebat, pada akhirnya balik bersepakat menganulir putusan MK soal syarat calon usia kepada kepala daerah dan mengikuti putusan Mahkamah Agung. Terlepas dari perdebatan mau ikut putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, sudah tentu saja putusan MK tidak bisa dibenturkan dengan putusan Mahkamah Agung. Putusan MK yang merupakan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar harus dipedomani oleh semua pihak, tidak terkecuali DPR, pemerintah, dan Mahkamah Agung. Ketika MK sudah memberi tafsir mau tidak mau, suka tidak suka, maka itulah yang harus diikuti semua pihak. Seperti halnya putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres di akhir 2023 lalu yang langsung secepatnya diterapkan oleh KPU saat itu, sehingga membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres di kontestasi Pilpres 2024. Tak hanya soal usia calon kepala daerah, di hari yang sama, Balik juga membahas syarat ambang batas pencalonan. Balik ketok palu bahwa syarat threshold hanya diberlakukan untuk partai non-parlemen. Padahal tidak seperti itu putusan MK. DPR diperkirakan mengakal-akali putusan tersebut yang melonggarkan ambang batas pencalonan daerah untuk semua partai politik serta pemilu. Pada akhirnya, Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada yang mengatur ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah milik tetap diberlakukan bagi partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen. Padahal MK membatalkan pasal tersebut untuk menghindari demokrasi yang tidak sehat, sebab threshold Undang-Undang Pilkada itu rentan memunculkan calon tunggal. Terlepas dari rapat balik menyikapi putusan MK ini, balik DPR mengingatkan bahwa DPR pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang. Ahmad Baidow sebagai wakil ketua balik DPR RI UU 1945 Pasal 20 bahwa DPR memegang kekuasaan atas undang-undang. Itu clear ya. Jadi terserah DPR. Tapi kemudian supaya tidak ada bentrokan hukum istilahnya ataupun terjadi kegaduhan politik, itu maka ada terobosan hukum yang dilakukan. Namun perlu kita ingat juga bahwa MK merupakan penafsiran konstitusi satu-satunya yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD Undang-Undang 1945 dalam sistem hukum Indonesia, dan putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku serta-merta bagi semua pihak atau erga omnes, sehingga upaya revisi undang-undang yang dilakukan DPR saat ini dinilai sebagai pembangkangan dan bisa membuat Pilkada 2024 ini inkonstitusional dan tidak legitimen
untuk dilaksanakan. Prof. Saldi Isra, Hakim MK mengatakan, titik atau batas untuk menentukan usia minimum dilakukan pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon kepala daerah dan calon wakil daerah. Sesuai dengan prinsip erga omnes, pertimbangan hukum dan pemaknaan Mahkamah terhadap norma pasal 7 ayat 2 huruf E UU 10/2016 mengikat semua penyelenggara, kontestan pemilihan, dan semua warga negara. Dengan demikian juga, jika penyelenggara tidak mengikuti pertimbangan dalam putusan Mahkamah Aku sebagai kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang tidak memenuhi syarat dan kondisi dimaksud berpotensi dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah. Sekian.